Halo, Biochar Explorer. Kita jumpa lagi dalam satu tema tentang mengenal arang dan manfaatnya. Capaian dari pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar tentang biochar dan manfaatnya sebagai bahan pembenah tanah secara terpadu. 2, capaiannya adalah mahasiswa mampu mengemukakan perbedaan antara biochar dan arang. Dan capaian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik produksi arang, turunan, dan manfaatnya. Bagaimana dengan sifat arang? Sedikit kita akan tengok. Arang dihasilkan dari hasil pembakaran atau yang namanya proses karbonisasi dari bahan yang berlignoselulosa pada suhu antara 400 sampai 500 derajat Celcius, dan pada kondisi temperatur ini keaktifannya masih rendah. Arang mengandung karbon yang berbentuk padat dan berpori. Porinya masih tertutup oleh hidrokarbon, senyawa organik lain yang komponennya terdiri dari abu, air, nitrogen, dan sulfur. Atom karbon yang terikat erat sehingga tahan terhadap serangan dan dekomposisi mikroorganisme. Arang bersifat higroskopis sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah tidak mudah tercuci. Apabila arang ini diproses lebih lanjut dengan temperatur yang lebih tinggi berkisar 700 sampai 900 derajat Celcius, maka akan menjadi arang aktif yang porinya lebih terbuka dengan permukaan yang relatif lebih bersih dari senyawa hidrokarbon. Pada umumnya, proses pembuatan arang dengan cara memanaskan bahan yang berlignoselulosa dalam suatu tempat yang tertutup atau yang dinamakan dengan clean tanpa kontak langsung dengan oksigen atau udara. Dan penggunaan arang ini tergantung pada jenis dan kualitasnya. Seperti misalnya nanokarbon secara fisik untuk menyerap radiasi sinar matahari sebagai isolator gelombang elektromagnetik, elektrode, filamen karbon, dan air baterai. Masih dalam sifat arang, morfologi arang aktif mempunyai porositas yang berguna untuk penjernihan air, purifikasi udara, penghisap gas sebagai penyubur tanah, filter, anti embun, penumbuh mikroorganisme, dan lain-lain. Secara kimia, arang bersifat reaktivitas, meliputi penyalaan api, produksi karbon sulfat, gasifikasi, bahan farmasi, dan pembuatan baja. Arang juga sebagai sumber energi untuk rumahnya. Untuk rumah sebagai contoh untuk kegiatan memasak. Dan sebagai komponen non-organik berguna sebagai glasir, mikroelemen, penggunaan untuk keramik, pembangunan kesuburan tanah. Arang juga bisa berpotensi dikembangkan sebagai penyerap dan pelepas unsur hara atau yang dinamakan pupuk karena memiliki luas permukaan yang besar dan kurang lebih sama dengan koloid tanah. Menurut Pohan tahun 2002, arang tempurung kelapa mempunyai luas permukaan bisa mencapai 500 sampai 1500 meter persegi per gram, yang paling besar dibandingkan dengan jenis arang lainnya, sehingga lebih efektif untuk menangkap partikel yang sangat halus. Jika dibandingkan dengan arang sekam, kemampuan untuk luas permukaan ini hanya mencapai 300 sampai 200 meter persegi per gram. Nah, untuk sifat arang kayu itu sendiri memiliki kerapatan total berkisar 1,38 sampai 1,46 gram
per cm kubik, porositasnya mencapai 70%, kandungan karbon bisa 80 sampai 90%, kandungan abu 1 sampai 2%, kemudian zat yang mudah menguap 10 sampai 18% menurut Engel tahun 1999. Arang juga berfungsi sebagai penyedia unsur HRP dan kalium sebagai pembenah. Ini adalah komposisi arang. Apabila diperhatikan pada gambar ini, kita akan dapati bahwa ternyata komposisinya bisa dari arang itu mencakup air, zat terbang, tar, gitu ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk cuka kayu, abu, dan karbon terikat bisa digambarkan seperti benzena. Ini komposisi ini sangat tergantung dari jenis bahan bakunya dan tentu bagaimana metode pengarangannya. Nah, sekarang bagaimana proses produksi arang? Jelas berbeda dengan biochar. Dari sisi tujuan penggunaan. Arang berbeda dengan biochar dari sisi tujuan penggunaan. Biochar dikenal sebagai arang, serupa dengan arang, tetapi tidak sama dengan arang. Biochar ditujukan untuk aplikasi ke tanah sebagai bahan untuk memperbaiki produktivitas tanah, penyimpanan karbon, atau filtrasi dari perkolasi air tanah. Nah, secara lebih teknisnya, biochar itu dihasilkan melalui teknologi proses yang disebut juga dekomposisi termal dari bahan organik di bawah kondisi pasokan oksigen yang terbatas pada temperatur yang tergolong rendah atau di bawah 700 derajat Celcius. Proses ini mirip sekali dengan teknologi pembuatan arang, dan ini adalah teknologi yang sudah kuno tentunya. Nah, sedangkan arang itu suplemen tanah yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas tanah. Ini ada sedikit perbedaan arang dan biochar. Arang atau yang dikenal dengan charcoal itu merupakan pembakarannya yang tidak sempurna. Berbeda dengan biochar, memiliki pembakaran yang tidak sempurna. Namun demikian, karbonnya relatif lebih rendah, arang itu. Dan dinyatakan bahwa dia relatif tidak stabil untuk bertahan dalam tanah. Dan kandungan abunya lebih tinggi, berbeda dengan biochar. Dia lebih stabil, relatif lebih stabil, dan tentunya kandungan abunya rendah. Nah, dewasa ini menggunakan arang itu untuk lahan secara internasional menggunakan istilah biochar. Kuantitas dan kualitasnya ditentukan tentu oleh bahan bakunya, kemudian bagaimana temperatur pirolisis dan lamanya waktu untuk proses pirolisis. Siapa yang tidak kenal arang? Siapa? Pasti kalian semua kenal arang. Benda hitam yang terkesan kotor dan selalu dihindari oleh sebagian orang. Secara umum dikenal sebagai bahan bakar untuk memasak, memanggang, bahkan untuk setrika dan untuk alat pandai besi. Ingat bahwa arang itu adalah juga suatu produk yang dihasilkan dari proses karbonisasi dari bahan yang mengandung karbon, terutama biomasa kayu. Menurut Wengel dan Wegener tahun 95 menyatakan bahwa konversi kayu menjadi arang itu merupakan salah satu proses yang paling tua yang dilakukan oleh umat manusia.
Fungsi arang itu sendiri diantaranya sumber energi, jelas, bahan penjernih, bahan baku dalam pembuatan arang aktif, arang kompos, baterai litium, bahkan juga silikon karbida dan sebagai karbon sekuestrasi. Sifat dan karakteristiknya arang itu sangat unik untuk kebutuhan hidup. Arang dapat diimitasikan sebagai bahan obat dan kosmetik seperti obat diare, pembersih muka ataupun campuran pasta gigi. Sebagai bahan baku industri arang dimanfaatkan baik itu untuk baterai, peleburan baja pandai besi, bahan baku arang aktif yang berfungsi sebagai penyerap bau, penghilang warna maupun penjernihan air. Bahkan filter rokok juga menggunakan hal ini. Campuran petasan dan sebagai biochar untuk memperbaiki kondisi tanah dan media semai tanaman. Di Indonesia telah lama diketahui sebagai salah satu produsen arang ekspor di pasar dunia. Tercatat Indonesia termasuk nomor 1 dari 6 negara pengekspor arang yang terbesar di dunia, yaitu Cina, Malaysia, Afrika Selatan, Argentina, dan Arab Saudi. Pada tahun 2000, Indonesia mengekspor arang bisa sampai 29.867.000 kg yang terdiri dari arang tempurung kelapa mencapai 16%, arang mangrove 22%, dan arang kayu 62%. Produksi arang ekspor di Indonesia pada umumnya dibuat hanya sebagai usaha mikro, kecil dan menengah atau istilahnya UMKM. Dengan teknik dan proses yang bervariasi sehingga kualitas arangnya yang dihasilkan juga bervariasi. Bahan baku yang banyak digunakan dalam pembuatan arang umumnya limbah kayu, baik yang berasal dari industri penggergajian maupun dari limbah pembalakan. Ini sifat dan keunikan arang. Memiliki pori-pori kecil yang sangat banyak. Kira-kira jumlahnya 1 gram arang itu mempunyai luas permukaan sekitar 250 meter persegi. Dan pori-pori arang ini mampu melekatkan zat-zat yang berlainan pada dinding-dindingnya yang nantinya akan dilepaskan. Oleh karena itu disebut pula bahwa arang itu mampu menyerap bau ruangan dan mengatur kelembaban temperatur udara. Menurut Pusat Litbang Hasil Hutan yang telah melahirkan Iptek Arang Terpadu. Dan Iptek ini sebagai salah satu solusi dalam pemanfaatan limbah organik yang menghasilkan produk baik itu arang, asap cair, dan arang kompos bioaktif atau yang dinamakan dengan Arkorba yang multiguna manfaat baik untuk energi, pertanian, dan kesehatan. Pemanfaatan limbah organik ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Apabila teknologi ini dilakukan secara kontinu, maka akan dapat menggantikan peran pupuk dan pestisida kimiawi sehingga mendukung budidaya organik yang ramah lingkungan. Dan sampai saat ini, salah satu kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memanfaatkan kayu seoptimal mungkin atau istilahnya zero waste, yang berarti semua industri pengolahan kayu baik besar maupun kecil harus mengusahakan tidak menghasilkan limbah kayu. Kenyataan di lapangan, rendemen industri penggergajian kayu masih cukup tinggi, sekitar 50-60%. Sebanyak 2.505 industri kecil dibutuhkan kayu log sebanyak kurang lebih 15,6 juta meter kubik. Dari jumlah ini akan dihasilkan limbah per tahunnya sebanyak
7,8 juta meter kubik. Ini termasuk lembah gergaji, limbah pembalakan yang berjumlah 15,6 juta meter kubik. Khususnya limbah pembalakan berjumlah 29,7 juta meter kubik. Dengan kenaikan harga BBM, memicu beragam energi alternatif seperti itu biodiesel, bioetanol, dan bahkan briket batubara. Ingat bahwa 60% penduduk Indonesia masih menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi. Dan rata-rata kebutuhan kayu bakar tiap kepala keluarga itu bisa mencapai 0,5 meter kubik per bulan. Nah, untuk konsumsi kayu bakar dan arang akan terus meningkat dari 1,39 kali 109 meter kubik pada tahun 2000 akan menjadi 2,63 kali 109 meter kubik pada tahun 2025. Beberapa negara seperti Turki, Filipina akan mengupayakan untuk membuat briket arang dari limbah pertanian dan perkebunan. Di balik warnanya yang hitam tersimpan manfaat yang besar. Dan arang sudah dimanfaatkan orang bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, sehingga bukan barang baru. Nah, ini adalah beberapa fungsi arang. Untuk apa saja ya? Kalian perhatikan, ada 6. Yang pertama bisa sebagai sumber energi, gitu ya, sebagai bahan obat dan kosmetik, sebagai bahan baku industri arang, sebagai bahan baku arang aktif, kemudian juga campuran petasan, dan juga biochar untuk memperbaiki kondisi tanah. Sehingga kapanpun, dimanapun, arang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Ini adalah informasi tentang pemanfaatan arang di beberapa sektor, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, maupun keperluan sehari-hari. Kalau diperhatikan dari kotak-kotak ini, untuk memperbaiki kondisi tanah yang diperbaiki apa saja? Kalian bisa lihat, ada struktur tanah, pH, sehingga hal ini bisa memacu pertumbuhan akar tanaman. Bahkan untuk pakan ternak pun dipakai untuk pembuatan silase, bisa menghilangkan bau limbah atau MCK, bahkan bau almari es, penjernihan air minum. Demikian juga meningkatkan perkembangan mikroorganisme tanah sebagai rumah mikroba, ruang porinya, gitu ya. Sehingga penguraian dapat dibantu, termasuk pencernaan ternaknya, kemudian bagaimana tetap menjaga stabilitas kelembaban ruang, gudang, termasuk produksi pertanian. Demikian juga meningkatkan rasa buah dan produksi, gitu ya, termasuk ternak, daging maupun telur. Juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air, sehingga kelembaban tanah akan terjaga, kemudian juga untuk lapisan tempat pembuangan kotoran ternak. Dia juga bisa untuk menyerap residu pestisida serta kelebihan pupuk. Yang ini terjadinya di dalam tanah, dan tentu kalau ini bisa dirasakan manfaatnya akan mencegah emisi maupun pemanasan global. Dan ruang pori dari arang itu sendiri mempunyai sifat memegang air atau mengikat air dengan kapasitas yang lebih tinggi, sehingga arang ini juga bisa dipakai untuk pembenah tanam dan penyerapan kelebihan dari kimia. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan yang mendorong biochar ini lebih dikelola sehingga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tanah? Beberapa tujuan utama bisa diperhatikan di sini, gitu ya. Yang jelas, kapasitas menahan air akan meningkat, termasuk sifat-sifat dari tanah. Dan ingat bahwa karbon yang ada di dalam bahan tersebut itu merupakan karbon stabil, sehingga bisa meningkatkan
sumber karbon. Juga jerapan atau pengkomplekan bahan organik tanah dan senyawa beracun. Jerapan dan reaksi dengan gas-gas di antara tanah, contohnya NO2. Pengikatan nutrisi dan penambahannya. Kemudian juga peningkatan pertumbuhan dari mikroba jenis bermanfaat. Demikian untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.